Angkatan Bersenjata Federasi Rusia dan Ukraina memperbarui informasi dari garis depan konflik. Kontak senjata terjadi di beberapa tempat tanggal 30 Mei. Di arah Donetsk, penerbangan operasional taktis dan angkatan darat, unit, dan artileri grup pasukan Yuk Rusia menetralkan hingga 145 tentara Ukraina, 2 kendaraan tempur lapis baja, 3 kendaraan bermotor, dan 1 howitzer D-30. Gudang amunisi Brigade Mekanis ke-54 Angkatan Bersenjata Ukraina digempur di dekat Krasnoye, Republik Rakyat Donetsk. Juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia Letnan Jenderal Igor Konasenkov mengatakan, secara total Angkatan Bersenjata Ukraina kehilangan 429 jet tempur dan 235 helikopter, 4.379 kendaraan udara tak berawak, 424 sistem rudal pertahanan udara, 9.328 tank, dan kendaraan tempur lapis baja lainnya. Juga 1.100 kendaraan tempur yang dilengkapi dengan MRLS, 4.941 meriam dan mortir artileri lapangan, serta 10.544 unit peralatan militer khusus telah dihancurkan selama operasi militer khusus tersebut. Dari kubu terpisah, Angkatan Bersenjata Ukraina tanggal 30 Mei mengatakan Rusia kehilangan 410 prajurit dalam sehari. Termasuk 1 tank, 2 kendaraan tempur lapis baja serta 10 sistem artileri dan 38 drone. Konflik Rusia dan Ukraina telah berlangsung selama 461 hari, belum ada penyelesaian damai antara dua pihak. Jet tempur MiG-29 Angkatan Udara Serbia terus berputar di perbatasan administratif Kosovo. Diketahui peristiwa itu terjadi sebagai demonstrasi kekuatan dan kesiapan Beograd untuk memberikan bantuan bersenjata kepada penduduk Serbia di wilayah tersebut. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram Rabu 31 Mei 2023. Di sisi lain terjadi bentrokan antara demonstran Serbia dan pasukan KFOR di wilayah Zvečan. Tampak dalam rekaman aksi saling dorong antar demonstran tak terhindarkan. Bentrokan antara pengunjuk rasa dan pasukan khusus Albania dan KFOR diketahui juga berlanjut di utara wilayah tersebut. Konflik ini semakin memanas. Hingga video ini beredar belum ada konfirmasi resmi dari pejabat pemerintah wilayah setempat. Rabu 31 Mei 2023 beredar sebuah video di media sosial Telegram. Video yang memperlihatkan bagaimana serangan langsung tepat mengenai kepala seorang pejuang Brigade ke-71 Angkatan Bersenjata Ukraina.
Perhitungan AGS Angkatan Bersenjata Federasi Rusia menyisir habis posisi militan Ukraina di dalam parit. Seperti yang terlihat dalam rekaman, terjadi ledakan dahsyat di beberapa titik yang berbeda-beda. Imbas dari insiden tersebut, sebagian dari militan Ukraina tewas di tempat. Hingga video ini beredar, belum ada tanggapan resmi dari pihak Ukraina. Kendati demikian, rekaman ini telah menuai beragam komentar dari warganet. Поражение 86 подразделений. В районах населенных пунктов Владимировка, Кременная Луганской Народной Республики, Табаевка Харьковской области, Никольская Донецкой Народной Республики и Жеребянка Запорожской области. Pasukan Rusia gabungkan mortir Vasilek di atas MTLB dan segera menyerang ke posisi tentara Ukraina. Rekamannya diunggah di Telegram Kementerian Pertahanan Rusia pada Selasa 30 Mei 2023. Dalam keterangan unggahan disebutkan, inilah penggunaan mortir 82 mm 2B9 Vasilek yang dipasang pada MTLB guna meningkatkan kemampuan manuver selama pengoperasian. Rentetan mortir ditembakkan pada posisi tentara Ukraina. Namun sayangnya, total pasukan yang dieliminir maupun kerugian Ukraina tidak dirincikan. Rekamannya pun menuai berbagai komentar dari warganet. Rusia telah menginvasi Ukraina selama setahun lebih, terhitung sejak 24 Februari 2022. Namun, hingga kini belum tampak tanda-tanda perang akan berakhir. Di wilayah Ukraina Timur, bahkan pertempuran sengit semakin terjadi. The armed forces of Russia Federation and Ukraine reported the frontline progress in 24 hours. The armed clashes occurred in some places May 30th. During the day, the armed forces of the Russian Federation carried out group strikes using long-range precision air-based weapons against central decision-making points where terrorist attacks against Russian territory were being planned under the guidance of Western intelligence experts. All the assigned targets have been engaged, said Igor Konashenkov, the Russian Federation Defense Ministry spokesperson. The Russian Federation Defense Ministry spokesperson Lieutenant General Igor Konashenkov said in total,
the armed forces of Ukraine lost 429 fighter jets and 235 helicopters, 4,379 unmanned aerial vehicles, 424 air defense missile systems, 9,328 tanks and other armored combat vehicles. Also 1,100 combat vehicles equipped with MRLS, 4,941 field artillery cannons and mortars, as well as 10,544 units of special military equipment have been destroyed during the special military operation. The other side from Kyiv, the armed forces of Ukraine May 30th said Russia lost 410 servicemen in a single day, including 1 tank, 2 armored fighting vehicles as well as 10 artillery systems and 38 drones. Russia and Ukraine conflict has been lasting for 461 days. There is still no peace settlement between two sides. Video aksi pesawat jet tempur Cina bermanuver tepat di depan hidung pesawat Amerika Serikat saat melintas di atas Laut Cina Selatan beredar di Twitter. Video itu dirilis Departemen Pertahanan Amerika Serikat dan mengatakan jika jet tempur Cina tersebut melakukan manuver saat pencegatan di wilayah Laut Cina Selatan. Kokpit RC-135 pun ikut bergetar dalam turbulensi saat jet bermanuver di depan hidung pesawat Amerika Serikat. Dilansir dari Kompas TV, dalam sebuah pernyataan, Komando Militer Amerika Serikat yang bertanggung jawab untuk Indo-Pasifik mengatakan pesawat J-16 Cina melakukan manuver dan memaksa pesawat RC-135 Amerika Serikat untuk terbang melalui turbulensinya. Baru-baru ini beredar sebuah video di media sosial Telegram Rabu 31 Mei 2023. Video yang memperlihatkan deretan kendaraan militer tampak diangkut melewati rel kereta api menuju ke suatu tempat. Disebutkan dalam keterangan unggahan, peralatan militer itu ialah sistem rudal anti pesawat S-400 Triumph yang diserahkan Rusia ke Belarusia. Hal ini sebagai wujud kerjasama antara Rusia dan Belarusia dalam menggempur pasukan lawan. Terhitung lebih dari 10 peralatan militer baru itu diperbantukan untuk Belarusia. Dapat terlihat kualitas dari peralatan militer ini tidak main-main. Sejak video ini diunggah, beragam komentar dituliskan warganet.
Angkatan Bersenjata Federasi Rusia dan Ukraina memperbarui informasi dari garis depan konflik. Kontak senjata terjadi di beberapa tempat tanggal 30 Mei. Di arah Donetsk, penerbangan operasional taktis dan Angkatan Darat, unit, dan artileri grup pasukan Yuk Rusia menetralkan hingga 145 tentara Ukraina, 2 kendaraan tempur lapis baja, 3 kendaraan bermotor, dan 1 howitzer D-30. Gudang amunisi Brigade Mekanis ke-54 Angkatan Bersenjata Ukraina digempur di dekat Krasnoye, Republik Rakyat Donetsk. Juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia Letnan Jenderal Igor Konasenkov mengatakan, secara total Angkatan Bersenjata Ukraina kehilangan 429 jet tempur dan 235 helikopter, 4.379 kendaraan udara tak berawak, 424 sistem rudal pertahanan udara, 9.328 tank, dan kendaraan tempur lapis baja lainnya. Juga 1.100 kendaraan tempur yang dilengkapi dengan MRLS, 4.941 meriam dan mortir artileri lapangan, serta 10.544 unit peralatan militer khusus telah dihancurkan selama operasi militer khusus tersebut. Dari kubu terpisah, Angkatan Bersenjata Ukraina tanggal 30 Mei mengatakan Rusia kehilangan 410 prajurit dalam sehari, termasuk 1 tank, 2 kendaraan tempur lapis baja serta 10 sistem artileri dan 38 drone. Konflik Rusia dan Ukraina telah berlangsung selama 461 hari, belum ada penyelesaian damai antara dua pihak. Jet tempur MiG-29 Angkatan Udara Serbia terus berputar di perbatasan administratif Kosovo. Diketahui peristiwa itu terjadi sebagai demonstrasi kekuatan dan kesiapan Beograd untuk memberikan bantuan bersenjata kepada penduduk Serbia di wilayah tersebut. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram Rabu 31 Mei 2023. Di sisi lain terjadi bentrokan antara demonstran Serbia dan pasukan KFOR di wilayah Svecan. Tampak dalam rekaman aksi saling dorong antar demonstran tak terhindarkan. Bentrokan antara pengunjuk rasa dan pasukan khusus Albania dan KFOR diketahui juga berlanjut di utara wilayah tersebut. Konflik ini semakin memanas. Hingga video ini beredar belum ada konfirmasi resmi dari pejabat pemerintah wilayah setempat. Rabu 31 Mei 2023 beredar sebuah video di media sosial Telegram. Video yang memperlihatkan bagaimana serangan langsung tepat mengenai kepala seorang pejuang Brigade ke-71 Angkatan Bersenjata Ukraina.
Perhitungan AGS Angkatan Bersenjata Federasi Rusia menyisir habis posisi militan Ukraina di dalam parit. Seperti yang terlihat dalam rekaman, terjadi ledakan dahsyat di beberapa titik yang berbeda-beda. Imbas dari insiden tersebut, sebagian dari militan Ukraina tewas di tempat. Hingga video ini beredar, belum ada tanggapan resmi dari pihak Ukraina. Kendati demikian, rekaman ini telah menuai beragam komentar dari warganet. Поражение 86 подразделений в районах населенных пунктов Владимировка, Кременная Луганской Народной Республики, Табаевка Харьковской области, Никольская Донецкой Народной Республики и Жеребянка Запорожской области. Pasukan Rusia gabungkan mortir Vasilek di atas MTLB dan segera menyerang ke posisi tentara Ukraina. Rekamannya diunggah di Telegram Kementerian Pertahanan Rusia pada Selasa 30 Mei 2023. Dalam keterangan unggahan disebutkan, inilah penggunaan mortir 82 mm 2B9 Vasilek yang dipasang pada MTLB guna meningkatkan kemampuan manuver selama pengoperasian. Rentetan mortir ditembakkan pada posisi tentara Ukraina. Namun sayangnya, total pasukan yang dieliminir maupun kerugian Ukraina tidak dirincikan. Rekamannya pun menuai berbagai komentar dari warganet. Rusia telah menginvasi Ukraina selama setahun lebih, terhitung sejak 24 Februari 2022. Namun, hingga kini belum tampak tanda-tanda perang akan berakhir. Di wilayah Ukraina Timur, bahkan pertempuran sengit semakin terjadi. The armed forces of Russia Federation and Ukraine reported the front-line progress in 24 hours. The armed clashes occurred in some places May 30th. During the day, the armed forces of the Russian Federation carried out group strikes using long-range precision air-based weapons against central decision-making points where terrorist attacks against Russian territory were being planned under the guidance of Western intelligence experts. All the assigned targets have been engaged, said Igor Konashenkov, the Russian Federation Defense Ministry spokesperson. The Russian Federation Defense Ministry spokesperson Lieutenant General Igor Konashenkov said in total,
the armed forces of Ukraine lost 429 fighter jets and 235 helicopters, 4,379 unmanned aerial vehicles, 424 air defense missile systems, 9,328 tanks and other armored combat vehicles. Also 1,100 combat vehicles equipped with MRLS, 4,941 field artillery cannons and mortars, as well as 10,544 units of special military equipment have been destroyed during the special military operation. The other side from Kyiv, the armed forces of Ukraine May 30th said Russia lost 410 servicemen in a single day, including 1 tank, 2 armored fighting vehicles as well as 10 artillery systems and 38 drones. Russia and Ukraine conflict has been lasting for 461 days. There is still no peace settlement between two sides. Video aksi pesawat jet tempur Cina bermanuver tepat di depan hidung pesawat Amerika Serikat saat melintas di atas Laut Cina Selatan beredar di Twitter. Video itu dirilis Departemen Pertahanan Amerika Serikat dan mengatakan jika jet tempur Cina tersebut melakukan manuver saat pencegatan di wilayah Laut Cina Selatan. Kokpit RC-135 pun ikut bergetar dalam turbulensi saat jet bermanuver di depan hidung pesawat Amerika Serikat. Dilansir dari Kompas TV, dalam sebuah pernyataan, Komando Militer Amerika Serikat yang bertanggung jawab untuk Indo-Pasifik mengatakan pesawat J-16 Cina melakukan manuver dan memaksa pesawat RC-135 Amerika Serikat untuk terbang melalui turbulensinya. Baru-baru ini beredar sebuah video di media sosial Telegram Rabu 31 Mei 2023. Video yang memperlihatkan deretan kendaraan militer tampak diangkut melewati rel kereta api menuju ke suatu tempat. Disebutkan dalam keterangan unggahan, peralatan militer itu ialah sistem rudal anti pesawat S-400 Triumph yang diserahkan Rusia ke Belarusia. Hal ini sebagai wujud kerjasama antara Rusia dan Belarusia dalam menggempur pasukan lawan. Terhitung lebih dari 10 peralatan militer baru itu diperbantukan untuk Belarusia. Dapat terlihat kualitas dari peralatan militer ini tidak main-main. Sejak video ini diunggah, beragam komentar dituliskan warganet.
Angkatan bersenjata Federasi Rusia dan Ukraina memperbarui informasi dari garis depan konflik. Kontak senjata terjadi di beberapa tempat tanggal 30 Mei. Di arah Donetsk, penerbangan operasional taktis dan angkatan darat, unit, dan artileri grup pasukan Yuk Rusia menetralkan hingga 145 tentara Ukraina, 2 kendaraan tempur lapis baja, 3 kendaraan bermotor, dan 1 howitzer D-30. Gudang amunisi Brigade Mekanis ke-54 Angkatan Bersenjata Ukraina digempur di dekat Krasnoye, Republik Rakyat Donetsk. Juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia Letnan Jenderal Igor Konasenkov mengatakan, secara total Angkatan Bersenjata Ukraina kehilangan 429 jet tempur dan 235 helikopter, 4.379 kendaraan udara tak berawak, 424 sistem rudal pertahanan udara, 9.328 tank, dan kendaraan tempur lapis baja lainnya. Juga 1.100 kendaraan tempur yang dilengkapi dengan MRLS, 4.941 meriam dan mortir artileri lapangan, serta 10.544 unit peralatan militer khusus telah dihancurkan selama operasi militer khusus tersebut. Dari kubu terpisah, Angkatan Bersenjata Ukraina tanggal 30 Mei mengatakan Rusia kehilangan 410 prajurit dalam sehari, termasuk 1 tank, 2 kendaraan tempur lapis baja serta 10 sistem artileri dan 38 drone. Konflik Rusia dan Ukraina telah berlangsung selama 461 hari, belum ada penyelesaian damai antara dua pihak. Jet tempur MiG-29 Angkatan Udara Serbia terus berputar di perbatasan administratif Kosovo. Diketahui peristiwa itu terjadi sebagai demonstrasi kekuatan dan kesiapan Beograd untuk memberikan bantuan bersenjata kepada penduduk Serbia di wilayah tersebut. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram Rabu 31 Mei 2023. Di sisi lain terjadi bentrokan antara demonstran Serbia dan pasukan KFOR di wilayah Zvečan. Tampak dalam rekaman aksi saling dorong antar demonstran tak terhindarkan. Bentrokan antara pengunjuk rasa dan pasukan khusus Albania dan KFOR diketahui juga berlanjut di utara wilayah tersebut. Konflik ini semakin memanas. Hingga video ini beredar belum ada konfirmasi resmi dari pejabat pemerintah wilayah setempat. Rabu 31 Mei 2023 beredar sebuah video di media sosial Telegram. Video yang memperlihatkan bagaimana serangan langsung tepat mengenai kepala seorang pejuang Brigade ke-71 Angkatan Bersenjata Ukraina.
Perhitungan AGS Angkatan Bersenjata Federasi Rusia menyisir habis posisi militan Ukraina di dalam parit. Seperti yang terlihat dalam rekaman, terjadi ledakan dahsyat di beberapa titik yang berbeda-beda. Imbas dari insiden tersebut, sebagian dari militan Ukraina tewas di tempat. Hingga video ini beredar, belum ada tanggapan resmi dari pihak Ukraina. Kendati demikian, rekaman ini telah menuai beragam komentar dari warganet. Поражение 86 подразделений. В районах населенных пунктов Владимировка, Кременная Луганской Народной Республики, Табаевка Харьковской области, Никольская Донецкой Народной Республики и Жеребянка Запорожской области. Pasukan Rusia gabungkan mortir Vasilek di atas MTLB dan segera menyerang ke posisi tentara Ukraina. Rekamannya diunggah di Telegram Kementerian Pertahanan Rusia pada Selasa 30 Mei 2023. Dalam keterangan unggahan disebutkan, inilah penggunaan mortir 82 mm 2B9 Vasilek yang dipasang pada MTLB guna meningkatkan kemampuan manuver selama pengoperasian. Rentetan mortir ditembakkan pada posisi tentara Ukraina. Namun sayangnya, total pasukan yang dieliminir maupun kerugian Ukraina tidak dirincikan. Rekamannya pun menuai berbagai komentar dari warganet. Rusia telah menginvasi Ukraina selama setahun lebih, terhitung sejak 24 Februari 2022. Namun, hingga kini belum tampak tanda-tanda perang akan berakhir. Di wilayah Ukraina Timur, bahkan pertempuran sengit semakin terjadi. The armed forces of Russia Federation and Ukraine reported the front-line progress in 24 hours. The armed clashes occurred in some places May 30th. During the day, the armed forces of the Russian Federation carried out group strikes using long-range precision air-based weapons against central decision-making points where terrorist attacks against Russian territory were being planned under the guidance of Western intelligence experts. All the assigned targets have been engaged, said Igor Konashenkov, the Russian Federation Defense Ministry spokesperson. The Russian Federation Defense Ministry spokesperson Lieutenant General Igor Konashenkov said in total,
the armed forces of Ukraine lost 429 fighter jets and 235 helicopters, 4,379 unmanned aerial vehicles, 424 air defense missile systems, 9,328 tanks and other armored combat vehicles. Also 1,100 combat vehicles equipped with MRLS, 4,941 field artillery cannons and mortars, as well as 10,544 units of special military equipment have been destroyed during the special military operation. The other side from Kyiv, the armed forces of Ukraine May 30th said Russia lost 410 servicemen in a single day, including 1 tank, 2 armored fighting vehicles as well as 10 artillery systems and 38 drones. Russia and Ukraine conflict has been lasting for 461 days. There is still no peace settlement between two sides. Video aksi pesawat jet tempur Cina bermanuver tepat di depan hidung pesawat Amerika Serikat saat melintas di atas Laut Cina Selatan beredar di Twitter. Video itu dirilis Departemen Pertahanan Amerika Serikat dan mengatakan jika jet tempur Cina tersebut melakukan manuver saat pencegatan di wilayah Laut Cina Selatan. Kokpit RC-135 pun ikut bergetar dalam turbulensi saat jet bermanuver di depan hidung pesawat Amerika Serikat. Dilansir dari Kompas TV, dalam sebuah pernyataan, Komando Militer Amerika Serikat yang bertanggung jawab untuk Indo-Pasifik mengatakan pesawat J-16 Cina melakukan manuver dan memaksa pesawat RC-135 Amerika Serikat untuk terbang melalui turbulensinya. Baru-baru ini beredar sebuah video di media sosial Telegram Rabu 31 Mei 2023. Video yang memperlihatkan deretan kendaraan militer tampak diangkut melewati rel kereta api menuju ke suatu tempat. Disebutkan dalam keterangan unggahan, peralatan militer itu ialah sistem rudal anti pesawat S-400 Triumph yang diserahkan Rusia ke Belarusia. Hal ini sebagai wujud kerjasama antara Rusia dan Belarusia dalam menggempur pasukan lawan. Terhitung lebih dari 10 peralatan militer baru itu diperbantukan untuk Belarusia. Dapat terlihat kualitas dari peralatan militer ini tidak main-main. Sejak video ini diunggah, beragam komentar dituliskan warganet.
Angkatan Bersenjata Federasi Rusia dan Ukraina memperbarui informasi dari garis depan konflik. Kontak senjata terjadi di beberapa tempat tanggal 30 Mei. Di arah Donetsk, penerbangan operasional taktis dan angkatan darat, unit, dan artileri grup pasukan Yuk Rusia menetralkan hingga 145 tentara Ukraina, 2 kendaraan tempur lapis baja, 3 kendaraan bermotor, dan 1 howitzer D-30. Gudang amunisi Brigade Mekanis ke-54 Angkatan Bersenjata Ukraina digempur di dekat Krasnoye, Republik Rakyat Donetsk. Juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia Letnan Jenderal Igor Konasenkov mengatakan, secara total Angkatan Bersenjata Ukraina kehilangan 429 jet tempur dan 235 helikopter, 4.379 kendaraan udara tak berawak, 424 sistem rudal pertahanan udara, 9.328 tank, dan kendaraan tempur lapis baja lainnya. Juga 1.100 kendaraan tempur yang dilengkapi dengan MRLS, 4.941 meriam dan mortir artileri lapangan, serta 10.544 unit peralatan militer khusus telah dihancurkan selama operasi militer khusus tersebut. Dari kubu terpisah, Angkatan Bersenjata Ukraina tanggal 30 Mei mengatakan Rusia kehilangan 410 prajurit dalam sehari, termasuk 1 tank, 2 kendaraan tempur lapis baja serta 10 sistem artileri dan 38 drone. Konflik Rusia dan Ukraina telah berlangsung selama 461 hari, belum ada penyelesaian damai antara dua pihak. Jet tempur MiG-29 Angkatan Udara Serbia terus berputar di perbatasan administratif Kosovo. Diketahui peristiwa itu terjadi sebagai demonstrasi kekuatan dan kesiapan Beograd untuk memberikan bantuan bersenjata kepada penduduk Serbia di wilayah tersebut. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram Rabu 31 Mei 2023. Di sisi lain terjadi bentrokan antara demonstran Serbia dan pasukan KFOR di wilayah Zvečan. Tampak dalam rekaman aksi saling dorong antar demonstran tak terhindarkan. Bentrokan antara pengunjuk rasa dan pasukan khusus Albania dan KFOR diketahui juga berlanjut di utara wilayah tersebut. Konflik ini semakin memanas. Hingga video ini beredar belum ada konfirmasi resmi dari pejabat pemerintah wilayah setempat. Rabu 31 Mei 2023 beredar sebuah video di media sosial Telegram. Video yang memperlihatkan bagaimana serangan langsung tepat mengenai kepala seorang pejuang Brigade ke-71 Angkatan Bersenjata Ukraina.
Perhitungan AGS Angkatan Bersenjata Federasi Rusia menyisir habis posisi militan Ukraina di dalam parit. Seperti yang terlihat dalam rekaman, terjadi ledakan dahsyat di beberapa titik yang berbeda-beda. Imbas dari insiden tersebut, sebagian dari militan Ukraina tewas di tempat. Hingga video ini beredar, belum ada tanggapan resmi dari pihak Ukraina. Kendati demikian, rekaman ini telah menuai beragam komentar dari warganet. Поражение 86 подразделений в районах населенных пунктов Владимировка, Кременная Луганской Народной Республики, Табаевка Харьковской области, Никольская Донецкой Народной Республики и Жеребянка Запорожской области. Pasukan Rusia gabungkan mortir Vasilek di atas MTLB dan segera menyerang ke posisi tentara Ukraina. Rekamannya diunggah di Telegram Kementerian Pertahanan Rusia pada Selasa 30 Mei 2023. Dalam keterangan unggahan disebutkan, inilah penggunaan mortir 82 mm 2B9 Vasilek yang dipasang pada MTLB guna meningkatkan kemampuan manuver selama pengoperasian. Rentetan mortir ditembakkan pada posisi tentara Ukraina. Namun sayangnya, total pasukan yang dieliminir maupun kerugian Ukraina tidak dirincikan. Rekamannya pun menuai berbagai komentar dari warganet. Rusia telah menginvasi Ukraina selama setahun lebih, terhitung sejak 24 Februari 2022. Namun, hingga kini belum tampak tanda-tanda perang akan berakhir. Di wilayah Ukraina Timur, bahkan pertempuran sengit semakin terjadi. The armed forces of Russia Federation and Ukraine reported the frontline progress in 24 hours. The armed clashes occurred in some places May 30th. During the day, the armed forces of the Russian Federation carried out group strikes using long-range precision air-based weapons against central decision-making points where terrorist attacks against Russian territory were being planned under the guidance of Western intelligence experts. All the assigned targets have been engaged, said Igor Konashenkov, the Russian Federation Defense Ministry spokesperson. The Russian Federation Defense Ministry spokesperson Lieutenant General Igor Konashenkov said in total,
the armed forces of Ukraine lost 429 fighter jets and 235 helicopters, 4,379 unmanned aerial vehicles, 424 air defense missile systems, 9,328 tanks and other armored combat vehicles. Also 1,100 combat vehicles equipped with MRLS, 4,941 field artillery cannons and mortars, as well as 10,544 units of special military equipment have been destroyed during the special military operation. The other side from Kyiv, the armed forces of Ukraine May 30th said Russia lost 410 servicemen in a single day, including 1 tank, 2 armored fighting vehicles as well as 10 artillery systems and 38 drones. Russia and Ukraine conflict has been lasting for 461 days. There is still no peace settlement between two sides. Video aksi pesawat jet tempur Cina bermanuver tepat di depan hidung pesawat Amerika Serikat saat melintas di atas Laut Cina Selatan beredar di Twitter. Video itu dirilis Departemen Pertahanan Amerika Serikat dan mengatakan jika jet tempur Cina tersebut melakukan manuver saat pencegatan di wilayah Laut Cina Selatan. Kokpit RC-135 pun ikut bergetar dalam turbulensi saat jet bermanuver di depan hidung pesawat Amerika Serikat. Dilansir dari Kompas TV, dalam sebuah pernyataan, Komando Militer Amerika Serikat yang bertanggung jawab untuk Indo-Pasifik mengatakan pesawat J-16 Cina melakukan manuver dan memaksa pesawat RC-135 Amerika Serikat untuk terbang melalui turbulensinya. Baru-baru ini beredar sebuah video di media sosial Telegram Rabu 31 Mei 2023. Video yang memperlihatkan deretan kendaraan militer tampak diangkut melewati rel kereta api menuju ke suatu tempat. Disebutkan dalam keterangan unggahan, peralatan militer itu ialah sistem rudal anti pesawat S-400 Triumph yang diserahkan Rusia ke Belarusia. Hal ini sebagai wujud kerjasama antara Rusia dan Belarusia dalam menggempur pasukan lawan. Terhitung lebih dari 10 peralatan militer baru itu diperbantukan untuk Belarusia. Dapat terlihat kualitas dari peralatan militer ini tidak main-main. Sejak video ini diunggah, beragam komentar dituliskan warganet.
Angkatan Bersenjata Federasi Rusia dan Ukraina memperbarui informasi dari garis depan konflik. Kontak senjata terjadi di beberapa tempat tanggal 30 Mei. Di arah Donetsk, penerbangan operasional taktis dan angkatan darat, unit, dan artileri grup pasukan Yuk Rusia menetralkan hingga 145 tentara Ukraina, 2 kendaraan tempur lapis baja, 3 kendaraan bermotor, dan 1 howitzer D-30. Gudang amunisi Brigade Mekanis ke-54 Angkatan Bersenjata Ukraina digempur di dekat Krasnoye, Republik Rakyat Donetsk. Juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia Letnan Jenderal Igor Konasenkov mengatakan, secara total Angkatan Bersenjata Ukraina kehilangan 429 jet tempur dan 235 helikopter, 4.379 kendaraan udara tak berawak, 424 sistem rudal pertahanan udara, 9.328 tank, dan kendaraan tempur lapis baja lainnya. Juga 1.100 kendaraan tempur yang dilengkapi dengan MRLS, 4.941 meriam dan mortir artileri lapangan, serta 10.544 unit peralatan militer khusus telah dihancurkan selama operasi militer khusus tersebut. Dari kubu terpisah, Angkatan Bersenjata Ukraina tanggal 30 Mei mengatakan Rusia kehilangan 410 prajurit dalam sehari. Termasuk 1 tank, 2 kendaraan tempur lapis baja serta 10 sistem artileri dan 38 drone. Konflik Rusia dan Ukraina telah berlangsung selama 461 hari, belum ada penyelesaian damai antara dua pihak. Jet tempur MiG-29 Angkatan Udara Serbia terus berputar di perbatasan administratif Kosovo. Diketahui peristiwa itu terjadi sebagai demonstrasi kekuatan dan kesiapan Beograd untuk memberikan bantuan bersenjata kepada penduduk Serbia di wilayah tersebut. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram Rabu 31 Mei 2023. Di sisi lain terjadi bentrokan antara demonstran Serbia dan pasukan KFOR di wilayah Svecan. Tampak dalam rekaman aksi saling dorong antar demonstran tak terhindarkan. Bentrokan antara pengunjuk rasa dan pasukan khusus Albania dan KFOR diketahui juga berlanjut di utara wilayah tersebut. Konflik ini semakin memanas. Hingga video ini beredar belum ada konfirmasi resmi dari pejabat pemerintah wilayah setempat. Rabu 31 Mei 2023 beredar sebuah video di media sosial Telegram. Video yang memperlihatkan bagaimana serangan langsung tepat mengenai kepala seorang pejuang Brigade ke-71 Angkatan Bersenjata Ukraina.
Perhitungan AGS Angkatan Bersenjata Federasi Rusia menyisir habis posisi militan Ukraina di dalam parit. Seperti yang terlihat dalam rekaman, terjadi ledakan dahsyat di beberapa titik yang berbeda-beda. Imbas dari insiden tersebut, sebagian dari militan Ukraina tewas di tempat. Hingga video ini beredar, belum ada tanggapan resmi dari pihak Ukraina. Kendati demikian, rekaman ini telah menuai beragam komentar dari warganet. Поражение 86 подразделений. В районах населенных пунктов Владимировка, Кременная Луганской Народной Республики, Табаевка Харьковской области, Никольская Донецкой Народной Республики и Жеребянка Запорожской области. Pasukan Rusia gabungkan mortir Vasilek di atas MTLB dan segera menyerang ke posisi tentara Ukraina. Rekamannya diunggah di Telegram Kementerian Pertahanan Rusia pada Selasa 30 Mei 2023. Dalam keterangan unggahan disebutkan, inilah penggunaan mortir 82 mm 2B9 Vasilek yang dipasang pada MTLB guna meningkatkan kemampuan manuver selama pengoperasian. Rentetan mortir ditembakkan pada posisi tentara Ukraina. Namun sayangnya, total pasukan yang dieliminir maupun kerugian Ukraina tidak dirincikan. Rekamannya pun menuai berbagai komentar dari warganet. Rusia telah menginvasi Ukraina selama setahun lebih, terhitung sejak 24 Februari 2022. Namun, hingga kini belum tampak tanda-tanda perang akan berakhir. Di wilayah Ukraina Timur, bahkan pertempuran sengit semakin terjadi. The armed forces of Russia Federation and Ukraine reported the frontline progress in 24 hours. The armed clashes occurred in some places May 30th. During the day, the armed forces of the Russian Federation carried out group strikes using long-range precision air-based weapons against central decision-making points where terrorist attacks against Russian territory were being planned under the guidance of Western intelligence experts. All the assigned targets have been engaged, said Igor Konashenkov, the Russian Federation Defense Ministry spokesperson. The Russian Federation Defense Ministry spokesperson Lieutenant General Igor Konashenkov said in total,
the armed forces of Ukraine lost 429 fighter jets and 235 helicopters, 4,379 unmanned aerial vehicles, 424 air defense missile systems, 9,328 tanks and other armored combat vehicles. Also 1,100 combat vehicles equipped with MRLS, 4,941 field artillery cannons and mortars, as well as 10,544 units of special military equipment have been destroyed during the special military operation. The other side from Kyiv, the armed forces of Ukraine May 30th said Russia lost 410 servicemen in a single day, including 1 tank, 2 armored fighting vehicles as well as 10 artillery systems and 38 drones. Russia and Ukraine conflict has been lasting for 461 days. There is still no peace settlement between two sides. Video aksi pesawat jet tempur Cina bermanuver tepat di depan hidung pesawat Amerika Serikat saat melintas di atas Laut Cina Selatan beredar di Twitter. Video itu dirilis Departemen Pertahanan Amerika Serikat dan mengatakan jika jet tempur Cina tersebut melakukan manuver saat pencegatan di wilayah Laut Cina Selatan. Kokpit RC-135 pun ikut bergetar dalam turbulensi saat jet bermanuver di depan hidung pesawat Amerika Serikat. Dilansir dari Kompas TV, dalam sebuah pernyataan Komando Militer Amerika Serikat yang bertanggung jawab untuk Indo-Pasifik mengatakan pesawat J-16 Cina melakukan manuver dan memaksa pesawat RC-135 Amerika Serikat untuk terbang melalui turbulensinya. Baru-baru ini beredar sebuah video di media sosial Telegram Rabu 31 Mei 2023. Video yang memperlihatkan deretan kendaraan militer tampak diangkut melewati rel kereta api menuju ke suatu tempat. Disebutkan dalam keterangan unggahan, peralatan militer itu ialah sistem rudal anti pesawat S-400 Triumph yang diserahkan Rusia ke Belarusia. Hal ini sebagai wujud kerjasama antara Rusia dan Belarusia dalam menggempur pasukan lawan. Terhitung lebih dari 10 peralatan militer baru itu diperbantukan untuk Belarusia. Dapat terlihat kualitas dari peralatan militer ini tidak main-main. Sejak video ini diunggah, beragam komentar dituliskan warganet.
Angkatan Bersenjata Federasi Rusia dan Ukraina memperbarui informasi dari garis depan konflik. Kontak senjata terjadi di beberapa tempat tanggal 30 Mei. Di arah Donetsk, penerbangan operasional taktis dan angkatan darat, unit, dan artileri grup pasukan Yuk Rusia menetralkan hingga 145 tentara Ukraina, 2 kendaraan tempur lapis baja, 3 kendaraan bermotor, dan 1 howitzer D-30. Gudang amunisi Brigade Mekanis ke-54 Angkatan Bersenjata Ukraina digempur di dekat Krasnoye, Republik Rakyat Donetsk. Juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia Letnan Jenderal Igor Konasenkov mengatakan, secara total Angkatan Bersenjata Ukraina kehilangan 429 jet tempur dan 235 helikopter, 4.379 kendaraan udara tak berawak, 424 sistem rudal pertahanan udara, 9.328 tank, dan kendaraan tempur lapis baja lainnya. Juga 1.100 kendaraan tempur yang dilengkapi dengan MRLS, 4.941 meriam dan mortir artileri lapangan, serta 10.544 unit peralatan militer khusus telah dihancurkan selama operasi militer khusus tersebut. Dari kubu terpisah, Angkatan Bersenjata Ukraina tanggal 30 Mei mengatakan Rusia kehilangan 410 prajurit dalam sehari, termasuk 1 tank, 2 kendaraan tempur lapis baja serta 10 sistem artileri dan 38 drone. Konflik Rusia dan Ukraina telah berlangsung selama 461 hari, belum ada penyelesaian damai antara dua pihak. Jet tempur MiG-29 Angkatan Udara Serbia terus berputar di perbatasan administratif Kosovo. Diketahui peristiwa itu terjadi sebagai demonstrasi kekuatan dan kesiapan Beograd untuk memberikan bantuan bersenjata kepada penduduk Serbia di wilayah tersebut. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram Rabu 31 Mei 2023. Di sisi lain terjadi bentrokan antara demonstran Serbia dan pasukan KFOR di wilayah Svecan. Tampak dalam rekaman aksi saling dorong antar demonstran tak terhindarkan. Bentrokan antara pengunjuk rasa dan pasukan khusus Albania dan KFOR diketahui juga berlanjut di utara wilayah tersebut. Konflik ini semakin memanas. Hingga video ini beredar belum ada konfirmasi resmi dari pejabat pemerintah wilayah setempat. Rabu 31 Mei 2023 beredar sebuah video di media sosial Telegram. Video yang memperlihatkan bagaimana serangan langsung tepat mengenai kepala seorang pejuang Brigade ke-71 Angkatan Bersenjata Ukraina.
Perhitungan AGS Angkatan Bersenjata Federasi Rusia menyisir habis posisi militan Ukraina di dalam parit. Seperti yang terlihat dalam rekaman, terjadi ledakan dahsyat di beberapa titik yang berbeda-beda. Imbas dari insiden tersebut, sebagian dari militan Ukraina tewas di tempat. Hingga video ini beredar, belum ada tanggapan resmi dari pihak Ukraina. Kendati demikian, rekaman ini telah menuai beragam komentar dari warganet. Поражение 86 подразделений в районах населенных пунктов Владимировка, Кременная Луганской Народной Республики, Табаевка Харьковской области, Никольская Донецкой Народной Республики и Жеребянка Запорожской области. Pasukan Rusia gabungkan mortir Vasilek di atas MTLB dan segera menyerang ke posisi tentara Ukraina. Rekamannya diunggah di Telegram Kementerian Pertahanan Rusia pada Selasa 30 Mei 2023. Dalam keterangan unggahan disebutkan, inilah penggunaan mortir 82 mm 2B9 Vasilek yang dipasang pada MTLB guna meningkatkan kemampuan manuver selama pengoperasian. Rentetan mortir ditembakkan pada posisi tentara Ukraina. Namun sayangnya, total pasukan yang dieliminir maupun kerugian Ukraina tidak dirincikan. Rekamannya pun menuai berbagai komentar dari warganet. Rusia telah menginvasi Ukraina selama setahun lebih, terhitung sejak 24 Februari 2022. Namun, hingga kini belum tampak tanda-tanda perang akan berakhir. Di wilayah Ukraina Timur, bahkan pertempuran sengit semakin terjadi. The armed forces of Russia Federation and Ukraine reported the frontline progress in 24 hours. The armed clashes occurred in some places May 30th. During the day, the armed forces of the Russian Federation carried out group strikes using long-range precision air-based weapons against central decision-making points where terrorist attacks against Russian territory were being planned under the guidance of Western intelligence experts. All the assigned targets have been engaged, said Igor Konashenkov, the Russian Federation Defense Ministry spokesperson. The Russian Federation Defense Ministry spokesperson Lieutenant General Igor Konashenkov said in total,
the armed forces of Ukraine lost 429 fighter jets and 235 helicopters, 4,379 unmanned aerial vehicles, 424 air defense missile systems, 9,328 tanks and other armored combat vehicles. Also 1,100 combat vehicles equipped with MRLS, 4,941 field artillery cannons and mortars, as well as 10,544 units of special military equipment have been destroyed during the special military operation. The other side from Kyiv, the armed forces of Ukraine May 30th said Russia lost 410 servicemen in a single day, including 1 tank, 2 armored fighting vehicles as well as 10 artillery systems and 38 drones. Russia and Ukraine conflict has been lasting for 461 days. There is still no peace settlement between two sides. Video aksi pesawat jet tempur Cina bermanuver tepat di depan hidung pesawat Amerika Serikat saat melintas di atas Laut Cina Selatan beredar di Twitter. Video itu dirilis Departemen Pertahanan Amerika Serikat dan mengatakan jika jet tempur Cina tersebut melakukan manuver saat pencegatan di wilayah Laut Cina Selatan. Kokpit RC-135 pun ikut bergetar dalam turbulensi saat jet bermanuver di depan hidung pesawat Amerika Serikat. Dilansir dari Kompas TV, dalam sebuah pernyataan, Komando Militer Amerika Serikat yang bertanggung jawab untuk Indo-Pasifik mengatakan pesawat J-16 Cina melakukan manuver dan memaksa pesawat RC-135 Amerika Serikat untuk terbang melalui turbulensinya. Baru-baru ini beredar sebuah video di media sosial Telegram Rabu 31 Mei 2023. Video yang memperlihatkan deretan kendaraan militer tampak diangkut melewati rel kereta api menuju ke suatu tempat. Disebutkan dalam keterangan unggahan, peralatan militer itu ialah sistem rudal anti pesawat S-400 Triumph yang diserahkan Rusia ke Belarusia. Hal ini sebagai wujud kerjasama antara Rusia dan Belarusia dalam menggempur pasukan lawan. Terhitung lebih dari 10 peralatan militer baru itu diperbantukan untuk Belarusia. Dapat terlihat kualitas dari peralatan militer ini tidak main-main. Sejak video ini diunggah, beragam komentar dituliskan warganet.
Angkatan Bersenjata Federasi Rusia dan Ukraina memperbarui informasi dari garis depan konflik. Kontak senjata terjadi di beberapa tempat tanggal 30 Mei. Di arah Donetsk, penerbangan operasional taktis dan Angkatan Darat, unit, dan artileri grup pasukan Yuk Rusia menetralkan hingga 145 tentara Ukraina, 2 kendaraan tempur lapis baja, 3 kendaraan bermotor, dan 1 howitzer D-30. Gudang amunisi Brigade Mekanis ke-54 Angkatan Bersenjata Ukraina digempur di dekat Krasnoye, Republik Rakyat Donetsk. Juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia Letnan Jenderal Igor Konasenkov mengatakan, secara total Angkatan Bersenjata